Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqhi Fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang sudah berada pada pertemuan yang ke-18. Kita sudah masuk dalam bab mayujibu al-ghusla wa sifatihi. Bab apa saja yang mewajibkan seorang untuk mandi. Wa sifatihi dan tata cara mandi wajib. Dari judul ini kita mengambil faedah bahwa ada dua sub pembahasan yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama mujibat al-ghusl, sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu mandi. Yang kedua tentang sifat al-ghusl, tentang tata cara mandi wajib. Tentang makna al-ghusl, yang diinginkan di sini secara istilah syariat, yang diinginkan dengan mandi wajib adalah isti'malul ma' fi jami'il badan ala wajhin makhsusin biniyah. Itu makna definisi mandi menurut istilah syariat. Isti'malul ma'. Isti'malul ma'
fi jami'il badan ala wajhin makhsus biniyah. Makna mandi menurut istilah syariat adalah istimalul ma, menggunakan air, fi jami'il badan, pada seluruh badan, ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus, biniyatin, dengan niat. Jadi ada 4 potongan, ada 4 potongan batasan yang namanya mandi dalam pandangan syariat yang harus kita penuhi kalau mandi wajib. Pertama, menggunakan air. Ya, air yang digunakan adalah air yang tahur. Air yang apa? Tahur. Apa maknanya air yang tahur? Tahir li dzati wa mutahhir li ghairi. Air yang digunakan memang suci pada asalnya, pada zatnya, dan mensucikan selainnya. Fi jami'il badan. Kemudian air ini digunakan untuk membersihkan dan membasahi seluruh badan. Semua badan kena tanpa kecuali. Nah, itu nanti akan datang pembahasan tentang mandi junub. Termasuk seorang harus membasahi mulutnya dengan berkumur-kumur. Semuanya harus kena air. Ya. Yang ketiga, ala wajhin maksus, mandinya ini ada tata caranya, ada sifatnya, ada petunjuk syariat yang menjelaskan tentangnya. Ya. Yang keempat, biniyatin, dia mandi dengan niat. Artinya kalau dia mandi, walaupun dia membasahi seluruh badan, kalau dia tidak berniat, maka tidak terangkat kewajibannya dalam mandi tersebut. Mandinya hanya dianggap sebagai mandi biasa saja. Nah. Baik, ini ta'rif al-ghusl, ya. Definisi al-ghusl. Kita masuk pembahasan kedua, mujibat al-ghusl. Mujibat al-ghusl, sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa yajibul ghusl minal janabah. Dan wajib seorang untuk mandi apabila dia junub. Iya. Dari sini kita ambil faedah bahwa al-ghusl ini, jadi ini tadi ta'rif al-ghusl, ya. Definisi al-ghusl. Kemudian mujibat al-ghusl. Kita katakan al-ghusl imma masnun wa imma wajib. Jadi mandi terbagi dua. Ada yang sunnah, ya, dan ada yang wajib. Jadi ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Iya. Yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di sini pembahasan wajib-wajib mandi. Mandi-mandi yang sifatnya wajib. Walaupun kita katakan mandi itu terbagi dua. Ada mandi yang sifatnya wajib dan ada mandi yang sifatnya apa? Sunnah. Ya, seperti apa contohnya mandi yang sifatnya sunnah? Seperti mandi Jumat. Taib. Mandi pada hari Idul Adha
Idul Fitri. Itu contoh mandi yang sifatnya sunnah. Iya. Mandi setelah memandikan jenazah. Sunnah hukumnya mandi. Ada mandi yang hukumnya wajib. Ada yang mewajibkannya. Sebab-sebab yang mewajibkan seorang mandi. Dan ada sebab-sebab yang menjadikan seorang disunnahkan untuk mandi. Sekarang kita lihat yang pertama. Sebab yang pertama yang beliau sebutkan di sini yang mewajibkan seorang mandi adalah al-janabah. Apa makna al-janabah? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hiya inzalul mani biwat'in aw ghairihi. Sebab kewajiban mandi yang pertama adalah janabah. Janabah itu adalah keluarnya mandi karena wato'. Apa makna wato'? Wato' ini adalah al-jima'. Iya. Itu makna wato'. Wato' ini kinayah, bahasa. Yang diinginkan dengannya adalah al-jima' bil farji, dengan kemaluannya. Baik. Audunahu, atau selain dengannya. Iya. Selain al-farj maksudnya. Apa selain al-farj? Ai al-mubasyarah. Ya. Jadi jadi wato' ini mencakup jima dengan al-farj atau selain al-farji. Apa selain al-farji? Dunahu. Dunahu artinya apa? Selain farji. Selain farj. Selain farji. Apa yang dimaksudkan selain farji? Mubasyarah. Apa artinya mubasyarah? Mubasyarah itu ya, berpelukan. Dan semisal dengannya. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-Ma'idah ayat 6. Dan jika kalian junub, maka bersucilah kalian. Ya, tentunya bersuci di sini yang diinginkan dengannya bersuci, maksudnya apa? Mandi. Kalau junub kan mandi. Jika kalian junub, maka mandilah kalian. Iya. Innamal ma' minal ma'. Dan juga sabda Nabi SAW. Jadi yang pertama dalilnya dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 6, hadis. Yang kedua, innamal ma'u minal ma'. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu minal ma'. Apa makna hadis ini? Sesungguhnya air itu dari air. Jadi di sini ada air yang pertama dan ada air yang kedua, berbeda. Maksudnya innama yujibul ghusl bil ma'i. Makna hadis ini innama yujibul ghusl bil ma', sesungguhnya kewajiban mandi dengan menggunakan air minal ma'i apabila apa? Inzalul ma', apabila keluarnya air mani. Dan keluarnya air mani di sini bahasanya seperti yang dikatakan di dalam ayat
junub. Dan junub itu mungkin karena berhubungan badan dan masuk di dalamnya mimpi basah. Paham? Baik. Mimpi basah. Ya. Itu juga wajib mandi. Iya. Kemudian satu faedah penting tentang masalah wajibnya mandi ini, perhatikan. Satu faedah penting tentang wajibnya seorang mandi wajib ketika keluarnya apa? Mani. Para ulama mempersyaratkan, dan ini persyaratan disebutkan oleh jumhur ulama, bahwa dipersyaratkan seorang mandi junub ketika keluarnya mani, dipersyaratkan yakhruju dafqan biladzah. Ishtaratu wujubul ghusl idza kharajal mani. Dipersyaratkan apa? Yakhruju dafqan biladzah. Dipersyaratkan bidafqan biladzatin. Iya. Dipersyaratkan keluarnya mani itu dengan dafqan, terpancar. Ya. Biladzatin, terasa nikmat. Ini dua syarat. Ini penting ini. Dipersyaratkan wujubul ghusl, wajibnya mandi, idza kharajal mani, apabila keluar mani. Dipersyaratkan yakhruju bidafqan biladzah, keluarnya terpancar. Terpancar itu keluarnya cepat. Ya. Bukan keluarnya itu kayak meleleh, ngalir keluar biasa saja. Tapi keluarnya itu dafqan, terpancar, lumpat keluar. Dan yang kedua, dia merasakan lezat, nikmat. Ini namanya mu'tadun. Ini namanya apa? Mu'tad. Apa yang mu'tad? Yang normalnya. Ya. Ini namanya mu'tad, yang normal. Kalau ternyata mani itu keluar min ghairi wajhil mu'tad, keluarnya dia tidak biasanya keluar seperti itu, kama law kharaja ba'dal ghusl. Misalnya kalau maninya itu keluar ba'dal ghusl, ini namanya ghairu mu'tad. Idza kharaja ghairu mu'tad, seperti apa? Kharaja ba'dal ghusl. Iya. Dia keluar setelah mandi. Tadinya dia sudah mandi junub. Ya. Maka dia laki-laki, mau dia perempuan, dia sudah mandi junub. Ternyata selesai mandi, ada keluar apa? Mani. Wajibkah dia ulang mandinya? Jawabannya tidak. Karena ini tidak mu'tad. Dan kira-kira kalau keluar bagaimana rasanya? Biasa, karena itu adalah sisa. Dia hanyalah apa? Sisa saja. Iya. Kalau dia keluar dafqan ladzat atau tidak? Jawabannya tidak. Dia keluar saja kan? Iya tidak ini? Dipaham tidak ini? Itu namanya ghairu mu'tad. Tidak biasanya keluar yang normalnya seperti itu. Maka kalau dia keluar
ya, disebabkan keluar setelah mandi, itu namanya ghairu mu'tad, dan ini tidak ada kewajiban mandi bagi dia, ya. Maka kita katakan dicukupkan dia hanya berudu saja. Atau apalagi yang ghairu mu'tad bisa babi marodin. Ini yang kedua. Yang ghairu mu'tad kharaja bisa babil marad. Keluar disebabkan karena apa? Sakit. Ada orang sakit. Kemudian keluar maninya, kan dia sakit, demam, sakit parah. Misalnya keluar maninya ini keluar mengalir seperti itu, mengalir biasa. Maka dia tidak dafkon. Dan dia merasakan biasa saja. Dia merasakan apa? Biasa saja, dia merasakan biasa. Dia tidak merasakan kelezatan. Maka kita katakan dua hal ini, ya. Apa hukumnya ini? La yajibu al-ghusl. Bal yajibu al-wudu. Dia tidak wajib mandi, yang wajib hanya apa? Berudu. Bal yajibul wudu faqat. Bahkan dia hanya wajib wudu saja. Kenapa wajib wudu? Karena keluar dari dua lubang. Sudah lihat kemarin lah? Ya, yang keluar dari dua lubang wajib apa? Wajib wudu. Kaidah umum, ya, galib. Jadi ini penting ini. Syarat ini yang kita tulis itu penting. Wajibnya mandi kalau keluarnya mani dengan dua syarat. Dafkan biladzah. Terpancar keluar dan dia merasakan kelezatan atau nikmat. Kalau keluar, ini namanya mu'tadun, yang normal biasanya. Kalau keluar tidak mu'tad, seperti keluar setelah mandi. Keluarnya mani itu setelah dia mandi janabah. Lalu keluar, maka enggak wajib mandi. Cukup dia ulang apa? Wudunya. Dia bersihkan dulu tempat keluarnya tadi. Setelah dia bersihkan, kemudian dia ulang wudunya. Tayyib. Kata beliau rahimahullah di syarah, jadi inzalul mani di matan, ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata di matan, wajibnya mandi itu apabila seorang janabah, yaitu keluarnya mani disebabkan karena wato. Wato ini jima, au ghairihi atau selain jima. Ya, selain jima yang diinginkan di sini apa? Ihtilam. Ya. Mimpi basah. Jadi au ghairihi. Dia au ghairihi, yang dimaksudkan di sini apa? Ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi basah atau istimna'u. Apa itu istimna'? Onani. Aw nazar aw tafakkar. Ihtilam aw istimna' aw nazar, atau karena memandang saja, melihat-lihat, aw tafakkar, atau dia tafakkur. Ini selain wato, selain jima dengan farji. Jadi jima dengan farji tadi ini, itu wato, ya, maknanya wato. Jima dengan farji, audunahu, atau selain farji, maksudnya berjima dengan selain farji. Mubasyarah, sehingga keluar apa?
mani. Nah, itu wato namanya. Atau selain wato, apa selain wato? Ini ihtilam, mimpi basah, istimna, onani, au nadhar, atau dengan melihat. Ada orang yang melihat ini keluar mani. Ya, kalau syahwatnya terlalu tinggi, melihat saja, sekedar melihat keluar mani. Atau tafakkar, atau dia bertafakkur. Tafakkur alam. Ya. Maka dengan melihat bisa keluar mani. Bertafakkur bisa keluar mani. Jelas? Dalil tentang hal ini adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Ja'at Ummu Sulaim ila Nabi." Datang Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim siapa? Ummu Salamah siapa Ummu Salamah? Istrinya siapa? Ya, istrinya Nabi SAW. Kalau Ummu Sulaim, istrinya siapa? Istrinya Abu Talha. Ibunya siapa ini? Anas bin Malik. Ya. Seorang wanita pemberani, Ummu Sulaim. Ini wanita pemberani ya? Iya. Dia juga biasa ikut berjihad. Iya. Taib. Orangnya berani. Faqalat, dia berkata, dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia datangi Nabi lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi minal haq." Dia kasih muqaddimah dulu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu dari al-haq." Ini karena yang dia mau tanyakan ini sebenarnya semua perempuan malu bertanya seperti ini. Tapi dia berkata, Allah tidak malu dari al-haq. Saya mau bertanya. Iya. Orang ini memang pemberani. Fahal al-mar'a min ghuslin idza talamat? Apakah, ini pertanyaannya, apakah wanita itu wajib untuk mandi junub, mandi wajib kalau dia mimpi basah? Ya. Jadi ini yang ditanyakan, apakah wanita itu juga wajib mandi junub, mandi janabah, mandi wajib apabila dia mimpi basah? Faqala Rasulullah, na'am idza ra'til ma'. Kata Nabi, na'am, iya, wajib mandi kapan? Jika dia melihat air. Jika dia melihat air. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, pertanyaan kedua, "Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah?" Ya Rasulullah, apakah perempuan juga bisa mimpi basah? Iya, masih ditanya lagi. Iya. Luar biasa ini ya, seorang wanita fuqaha. Apakah bisa perempuan itu mimpi basah? Kata Nabi, taribat yadak. Ya, ada apa kamu ini? Iya. Taribat yadak bisa bermakna juga sungguh kamu beruntung. Ya, taribat yadak, sungguh kamu apa? Beruntung. Karena taribat yadak ini bisa bermakna sebaliknya. Bisa bermakna taribat yadak, kamu akan beruntung. Taribat yadak. Fa bima yushbihuha waladaha. Kalau wanita tidak keluar mani, mimpi, terus dari mana anaknya bisa mirip dengan ibunya? Kalau tidak ada itu airnya, kata Nabi. Ini pertanyaan vulgar ya. Tapi Nabi menjawabnya sesuai dengan al-haq. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya, dari mana dia mirip dengan anaknya? Ummu Salamah baru faham. Ah ya, na'am. Sahih. Maka di dalam hadis ini kita ambil faedah, kata para ulama, pada hadis ini menunjukkan wajibnya seorang mandi apabila dia melihat mani. Walaupun dia tidak mengingat bahwa dia mimpi basah. Ini faedah hadis. Jadi saya ulang, wajib seorang mandi wajib kalau dia melihat mani setelah dia bangun dari apa? Tidurnya. Meskipun dia tidak mengingat
Mimpi basah. Jadi kalau dia bangun, dia dapat air, jangan dia pikirkan. Apa tadi itu? Oh, ketemu syaitan. Iya. Nggak usah dia pikirkan. Yang jelas intinya di sini Nabi SAW berkata, Naam idza ra'til ma, wajib mandi kalau dia dapat apa? Air. Dan ini hadis, meskipun yang ditanyakan adalah wanita, maka ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi laki-laki. Kalau dia dapat air, maka dia wajib apa? Mandi. Meskipun dia tidak ingat dia mimpi atau tidak. Karena yang menjadi landasan hukum keluarnya mani. Faida tadakkara ihtilaman walam yaral mani. Dan sebaliknya. Kalau dia ingat bahwa dia tadi mimpi ketemu syaitan, tapi dia tidak dapat air. Ya. Dia bangun, dia periksa badannya, enggak ada air, tapi tadi mimpi ketemu syaitan. Misalnya. Nah, maka wajib mandi tidak? Ya, tidak wajib mandi. Makanya ini hadis mirip dengan hadis yang kita tulis di atas. Sama dia. Ya toh? Innamal ma' minal ma'. Sesungguhnya wajibnya mandi menggunakan air kalau ada apa? Mani yang keluar. Kalau tidak ada, enggak ada kewajiban mandi. Iya. Enggak ada kewajiban apa? Enggak ada kewajiban mandi. Iya. Baik. Jadi ini hadis maknanya umum, luas cakupannya. Jadi dia saling memasuki dan saling menguatkan satu sama lainnya dengan hadis-hadis yang akan kita bacakan lagi setelahnya. Baik. Dan para ulama ijma' bahwasannya keluarnya mani itu wajib mandi. Itu ijma' para ulama. Bahwa keluarnya mani wajib apa? Wajib mandi. Cuma tadi sudah kita sebutkan syaratnya menurut jumhur al-ulama itu dafqan biladzah. Dafqan biladzah. Dan ini bisa dirasakan meskipun dalam kondisi mimpi. Dan kalau misalnya seorang dalam mimpi mendapatkan air, maka tidak perlu sebenarnya dia merasakan ladzah dan dafqah. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Di sini Nabi SAW tidak mempersyaratkan itu. Karena Nabi hanya berkata, idza ra'til ma', yang penting dia mendapatkan air, maka dia wajib mandi. Mau dia rasakan lezat atau tidak, itu tidak dipersyaratkan. Jadi ini hadis banyak sekali faedahnya. Di antara faedahnya, bahwasannya laki-laki dan perempuan sama dalam perkara mimpi basah. Semuanya sangat memungkinkan dia mimpi basah. Iya. Yang penting dia dapatkan air, maka dia wajib mandi. Walaupun dia tidak mengingat mimpi tersebut. Dan para ulama juga ya dijelaskan wa hunaka farqun baina manir rajul wal mar'ah. Di sana ada perbedaan antara mani laki-laki dan mani perempuan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, juga dalam hadis Ummu Salamah. Apa perbedaan maninya? Ma'ur rajul ghalidhun abyad. Ini hadis ya. Ma'ur rajul, air laki-laki, ghalidhun abyad. Ghalidh artinya apa? Tebal dan putih. Wa ma'ul mar'a rafiqun asfar. Wa ma'ul mar'ah rafiqun asfar. Dan air perempuan rafiq, tipis, asfar, kekuning-kuningan. Itu
Itu bedanya. Dan di sini ini hadis riwayat Muslim ya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau air laki-laki tebal, perempuan tipis. Kalau air laki-laki putih, kalau perempuan kuning. Dan masih ada bedanya yang lain, tapi ini yang paling jelas sekali hadisnya. Kita cukupkan. Sekarang kita masuk pembatal. Sekarang kita masuk sebab wajibnya mandi yang kedua. Ya. Kata beliau rahimahullah di matan, au bil tiqai al-khitanain. Sebab wajibnya mandi yang kedua adalah bertemunya dua khitan. Lafaz beliau ini diambil pada hadis. Baik, riwayat Muslim. Bertemunya dua khitan. Ya, khitan ini adalah tempat dipotongnya alat kelamin laki-laki dan perempuan ketika mereka dikhitan. Ya, ada dipotong, itu namanya khitan yang dimaksudkan dalam syariat. Ketika orang itu disunat, dikhitan, dipotong di situ. Iya. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kan dipotong itu kufulnya itu bagian atasnya itu. Kalau kencing orang kan kenapa itu harus dipotong? Karena kalau itu tidak dipotong maka akan meninggalkan najis, akan menyimpan najis, akan menampung. Makanya syariat dianjurkan laki-laki yang muslim dipotong itu, dan sebagian para ulama mengatakan khitan itu hukumnya wajib. Jadi tentang khitan ini nanti akan datang insyaallah. Ada sekitar 4 pendapat tentang khitan. Sebagian para ulama mengatakan khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Dan sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Dan ada yang merincinya. Ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Ini ada sekitar 3 pendapat. Iya. Tentang masalah khitan. Dan tentang khitan ini akan datang nanti pembahasannya lebih lengkap, saya bahas tentang masalah khitan ini nanti. Bagaimana itu caranya khitan yang syar'i. Ya, jadi walaupun kita bukan dokter, tapi khitan ini dijelaskan para ulama yang mana yang harus dipotong. Karena ada khitan yang syar'i. Karena ada orang melakukan khitan tapi tidak tidak syar'i. Iya. Seperti khitannya orang Bugis, dikasih saja ayam bangkok, ya, langsung dipitok kepalanya 1 kali. Ini tidak syar'i, ya. Pembahasan ini nanti akan saya jelaskan di pembahasan khitan lebih baik, insyaallah. Jadi di sini karena dibahas khitan, karena makanya itu saya bahas tadi. Ya, khitan itu adalah itu yang dipotong, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang dipotong. Ya, itulah khitan namanya. Iya, itulah khitan. Baik. Dan makna kalimat iltiqa di sini, iltiqa al-khitanain, berarti bertemu 2 khitan. Yang dimaksudkan dengan iltiqa al-khitanain maksudnya di sini adalah tagyibu al-hasyafah. Ya. Tagyibu al-hasyafah, tenggelamnya al-hasyafah. Al-hasyafah itu kemaluan laki-laki. Al-hasyafah. Iya, ini terlalu vulgar sudah ini. Ya, mau tidak mau dijelaskan. Fil farji. Jadi al-hasyafah itu milik laki-laki. Sedangkan al-farj milik perempuan. Al-farj ini kalau kita terjemahkan akan 47 saja.
Taib, supaya tidak terlalu menjurus. Al-farj, nah ini perempuan. Ya tenggelam. Kalau bahasanya seperti timba masuk dalam sumur, ya. Atau kaki masuk dalam sepatu, itu istilah. Kan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, wanita al-Ghawmi dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berzina, hukum saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan sampai kamu cuma peluk-pelukan saja. Tidak. Ya, Nabi SAW mau memberikan kinayah, kan saya terjatuh dalam zina. Kata Nabi, jangan sampai cuma cium-cium saja. Kata tidak. Digambarkan, ya seperti timba masuk dalam sumur. Ini kinayah. Kasih jelas. Karena kalau tidak jelas bahaya. Kenapa bahaya? Mau dikasih hukum, jangan sampai nanti dirajam. Iya kan? Jangan sampai nanti dia dicambuk. Setelah itu, jadi harus jelas. Baik. Jadi maksudnya iltiqa di sini, iltiqa itu secara bahasa artinya apa? Bertemu. Jangan dipahami al-masah. Jadi iltiqa di sini bukan al-masah, bukan saling menyentuh, tapi maksudnya adalah tagyibu, tenggelam, masuk ke dalam. Tenggelam al-hasyafah di dalam al-farj. Iya. Itu faedah yang pertama. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Lihat ya, ada hadis Aisyah di situ disebutkan dalam taklikat nomor 1 di matan di kitab Ad-Dalil ala Minhajis Salikin. Di syarah juga disebutkan. Itu sabda Nabi SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, idza jalasa, jadi Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanu fa'il al-khitana maf'ulun bih. Wa massal khitanu al-khitana. Khitan pertama fa'il, pelakunya. Al-khitana yang kedua maf'ulun bihnya, yang dikenal pekerjaan. Faqad wajabal ghusl, maka wajib dia mandi. Iya. Dalam hadits Aisyah Nabi bersabda, apabila seseorang telah duduk baina syu'abihal arba, antara 4 cabang. Ini kinayah. Ya. Ini namanya apa? Kinayah. Apabila telah duduk antara 4 cabang, ini maksudnya sebagian para ulama menafsirkan 4 cabang ini, ya, yang diinginkan dengannya 2 tangan dan 2 kaki. Dan ada yang menafsirkannya adalah 2 kaki dan 2 pahanya. Dan ada yang menafsirkan selain daripada itu. Yang jelas ini kinayah orang sedang berhubungan badan. Apabila telah duduk antara 4 yang cabang, mungkin kaki sama kaki, mungkin kaki dan tangan. Wa massal khitanu al-khitana, dan al-khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan. Maksudnya di sini masuk ke dalamnya. Faqad wajabal ghusl, maka wajib dia mandi. Iya. Di sini lafadznya saling bersentuhan sudah. Ya. Sudah bersentuhan khitan dengan khitan. Ya, walaupun sebenarnya tidak tenggelam ya, kalau di sini lafadznya ini. Walaupun tidak tenggelam, tapi sudah bersentuhan, maka Nabi sudah mengatakan wajib mandi. Dalam lafadz yang lain, idza jawazal khitanul khitan. Ini di sini kalau maknanya massa cuma menyentuh, tapi dalam lafadz yang lain, ini hadis riwayat Muslim, tapi dalam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi berkata, idza jawazal khitanul khitan. Apabila al-khitan laki-laki sudah melewati khitan perempuan. Maksudnya sudah apa? Masuk bahasanya. Faqad wajabal ghusl, maka dia sudah wajib apa? Mandi. Dalam lafaz yang lain, wa in lam yunzil.
meskipun tidak keluar air. Ini tambahan. Meskipun tidak keluar apa? Air. Kalau ada yang seperti ini sudah melakukan perbuatan tadi, ternyata tidak ada mengeluarkan air, maka dia sudah tetap wajib apa? Dia sudah tetap wajib mandi walaupun tidak ada air yang keluar. Kalau misalnya laki-laki keluar, perempuan tidak keluar, tetap wajib mandi. Atau kedua-duanya tidak keluar, atau perempuan yang keluar, laki-laki tidak, semuanya tetap wajib mandi. Ya. Kemudian faedah satu lagi tambahan. Pada kalimat hadis ini disebutkan khitan bertemu khitan. Ya. Disebutkan kalimat ya. Kalimat almas. Ini bukan yang diinginkan dengannya hakikat almas, sekedar menyentuh. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Bukan dimaksudkan apa? Sekedar menyentuh hakikat almas itu tadi. Tapi yang diinginkan dengannya adalah masuk ke dalamnya. Ya. Dan itulah ijma' para ulama bahwasannya, law wada'a dzakarahu ala mawdi'i khitaniha, kalau seandainya laki-laki meletakkan khitannya di atas khitannya istrinya misalnya, ya, walam yulijuhu, dan dia tidak menenggelamkannya, lam yajibul ghusl ala ahadim minha, ya, fa yajibul ghusl bi mujarradil ilaj wa in lam yunzil. Iya. Kalau sekedar dia meletakkannya saja, menyentuhkannya, maka itu tidak wajib mandi, ya. Baik. Jadi bukan sekedar menyentuhkan ya, tapi harus seperti yang kita jelaskan tadi. Dan para ulama juga menjelaskan kalau misalnya terjadi al-wata', jima terjadi pada dubur, dan ini hukumnya haram, dan disebutkan dalam sebagian lafaz, man atam ra'atan, siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, maka dia telah kufur. Kufurnya di sini bisa kufur asgar, bisa kufur akbar. Kalau dia melakukannya dalam kondisi dia meyakini ini haram, tapi dia melakukannya karena syahwat, maka ini adalah dosa besar. Wajib bertaubat. Tapi kalau dia menganggap ini boleh-boleh saja, maka dia bisa kufur, keluar dari Islam, karena dia menghalalkan sesuatu yang diketahui secara darurat tentang keharamannya. Jelas? Dan bersamaan dengan itu, kalau dia melakukan perbuatan haram ini tadi, dia tetap wajib mandi wajib. Dia tetap wajib mandi wajib. Iya. Wa taqaddam fi nawaqidul wudu, dan sudah lewat pada pembatal dari pembatal al-wudu. Baik. Kemudian yang ketiga, wa khurujud dam al-haid wan nifas. Ini kewajiban apa? Mandi yang ketiga, keluarnya darah haid. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang wanita yang haid. Qul huwa adan.
Katakanlah haid itu adalah ada. Ada itu penyakit. Dari darah haid itu memang penyakit. Makanya Allah takdirkan setiap wanita itu haid. Karena itu adalah darah penyakit yang mesti keluar. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka tinggalkanlah para wanita. I'tizal, tinggalkanlah para wanita di masa dia haid. I'tizal maksudnya di sini bukan artinya kita tidak boleh bergaul dengan istri di kondisi dia haid. Maksudnya tinggalkanlah bergaul dalam makna yang halus. Berhubungan badan di tempat keluarnya darah. Itu maksudnya. Jangan kalian berhubungan badan di tempat keluarnya apa? Darah. Karena itu warid dalam hadis yang lain, boleh tetap bergaul bersama wanita yang haid. Bahkan boleh mubasyarah. Boleh mubasyarah. Mubasyarah ini artinya selain berjima. Boleh melakukan selain semuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu apa saja bersama dengan istri kalian kecuali nikah. Maksudnya jima. Selain itu bisa. Hanya saja perlu berhati-hati sebagaimana yang datang nanti pada hadis-hadis. Ya, wanita itu hendaklah dia menggunakan pakaian yang dia selamat dari perbuatan yang terlarang. Adapun selain daripada itu boleh saja. Ya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita yang haid. Maksudnya mendekati dalam makna apa? Berjima sampai mereka suci. Suci dari apa? Haid. Jadi di sini kalimat yatuhurna 2 kali ya. Perhatikan ayat ini. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. 1. Yatuhurna. 1. Yang kedua, tatahharna. Ya tak? Jangan kalian mendekati istri kalian yang haid di kondisi dia haid sampai dia suci. Dilarang mendekati maksudnya berhubungan badan. Adapun makan sama-sama, tidur sama-sama, dan lebih daripada itu, ya tidak mengapa. Yang penting tidak berhubungan badan di tempat keluarnya darah. Jangan kalian melakukannya sampai dia apa? Suci. Apa makna yatuhurna? Terus yang kedua ada lagi faidah tatahharna, kalau dia sudah suci 2 kali berulang. Jadi yatuhurna makna yang pertama di sini tidak dijelaskan ya. Ya. Iya, baik. Faidah wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita itu sampai mereka suci. Iya. Hatta yatuhurna maksudnya apa? Yang qati'u damul haid, sampai terputusnya darah haid, sampai dia suci. Suci maksudnya di sini sampai haidnya itu selesai. Fa idza tatahharna, apa makna tatahharna? Al-ghusl. Kalau dia sudah mandi, kata Allah Ta'ala, fa'tuhunna, silahkan mendatangi mereka. Wanita yang haid tadi, min haitsu amarakumullah, dari arah mana saja yang kamu inginkan. Selama bukan di tempat yang haram. Ya. Karena orang Yahudi dan orang musyrikin di zaman jahiliyah, orang Yahudi berkata, ya, orang-orang musyrik jahiliyah bercerita, katanya orang Yahudi, gimana kalau mendatangi istri dari belakang? Katanya kalau dia mendatangi dari belakang, maka anaknya akan juling. Anaknya akan apa? Juling. Ditanya kepada Nabi SAW, maka turun ayat. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangi istri kalian dari mana arah saja yang kamu inginkan, karena sesungguhnya istri kalian adalah tempat bercocok tanam. Itu ayatnya ya. Ya, di mana saja yang kalian mau bercocok tanam, kan sama dengan kalau antum punya sawah. Antum punya sawah. Antum mau tanam padinya di ujungnya, di tengahnya, di belakang, di depan, itu urusan antum. Karena sawah itu punya antum. Datangilah di mana saja yang kalian mendatanginya.
Baik. Bisa dipaham ya? Nah, di sini terdapat faedah. At-tahara makna yang pertama terputus dari apa? Haid. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Suci maksudnya apa? Sampai darah haidnya terputus. Boleh tidak didatangi setelah itu? Jawabannya belum. Sampai apa? Sampai dia mandi. Faedah tataharna, kalau dia sudah mandi baru didatangi. Maka siapa yang mendatangi istrinya di kondisi dia haid, ada dua kondisi. Mungkin dia mendatanginya di kondisi masih banyak darah yang keluar, satu. Yang kedua, kata para ulama, dia mendatanginya ba'dal inqita', setelah istrinya itu terputus darah haidnya, sudah habis. Maka dia wajib membayar kafarah. Dalam asar Ibnu Abbas, wajib dia bayar apa? Kafarah. Apa kafarahnya? Kalau di kondisi darahnya masih banyak yang keluar, maka dia wajib mengeluarkan 1 dinar. Ini kalau masih apa? Kondisi masih banyak darah. Kalau dia sudah terputus atau sudah tinggal sedikit darahnya, sudah hampir selesai, maka dia membayar 1/2 dinar. Ya. Antum tahu 1 dinar berapa? 1 dinar, bisa antum lihat? Saya lupa ya, 1 dinar ini berapa? Ini dinar ini mata uang emas ya. Oh ya, saya ingat. 1/4 dinar itu saya ingat dari pelajaran dari Ustadz Zulkarnain, Syekh Mukbil berkata sekitar 100.000. 1/4 apa? Dinar. 1/4. Berarti kalau 1/2 berapa? 200.000. Kalau 1/4 dinar, kalau 1 dinar berarti sekitar 400.000. Iya. Kalau 1/2 dinar 200.000 ya. Seingat saya seperti itu. Rubu dinar. 1/4 dinar 100.000. Iya. Dipahami ini? Kalau dia mendatangi dalam keadaan haidnya masih banyak darahnya keluar, lalu dia melakukannya, maka dia bayar kafarah. Ya. Dan ini kondisinya tadi sudah disebutkan ya, apakah dia menghalalkan atau tidak, apakah syahwat atau dia menghalalkannya. Ya. Kalau darahnya sudah terputus, tapi istrinya belum mandi, istrinya belum mandi, tapi kan suci nih, tapi belum mandi, bayar kafarah. Berapa kafarahnya? Berapa kafarahnya? 1/2 dinar. Ini kondisi masih banyak darah yang keluar. Kalau 1/2 dinar, ya, darah sisa sedikit. Atau sudah suci, sudah terputus darah, sudah terputus keluarnya darah, tapi belum mandi. Ini perlu dipelajari nih, jangan sampai masih belum mandi istrinya. Ini penting sekali ini ya, tafsir ayat seperti ini. Dan ini yang menafsirkan seperti ini Mujahid ya. Dan ada jumhur ulama menafsirkan secara umum seperti ini yang saya tulis di atas ya. Taib. Saya kira ini cukup untuk sementara. Insyaallah. 3 sebab yang mewajibkan
seorang mandi wajib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu.